أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah sampai kajian kita tentang disunnatkan untuk membaca doa iftitah sebelum masuk ke dalam Fatihah, dan dilanjutkan dengan at-ta'awuz, membaca a'udzubillah. Sekalipun pada sholat jenazah, a'udzubillah dan iftitah itu dibaca secara sir, sekalipun sholatnya adalah sholat jihar. Sholat jihar ini sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, dan sholat-sholat sunat yang disunnatkan pelaksanaannya itu secara berjamaah, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun disunnatkan secara sir, bila ada yang membaca secara jihar, tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat, dan tidak pula digugat. Itu sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu terkait peristiwa seorang sahabat yang di dalam sholatnya sebagai makmum di belakang Nabi membaca pendahuluan iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dari belakang bacaannya itu terdengar pada Nabi. Nabi setelah selesai sholat bertanya, manil qail, siapa yang ucapkan kalimat-kalimat tersebut? Jadi ketika sahabat ini menunjukkan dirinya, Nabi hanya mengapresiasi bahwa dengan sebab bacaan doanya itu Allah bukakan pintu langit yang belum pernah dibuka sebelumnya, dan turun dari langit malaikat yang belum pernah turun sebelumnya, tapi tidak menggugat dengan pertanyaan, kenapa bacaanmu terdengar ke depan? Maka praktek-praktek seperti ini yang menjadi kajian para ulama, sehingga sebuah hadis dan sebuah ayat bukan hanya diterjemahkan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Ada hal-hal yang melatar belakangi situasi yang sedang berlaku, itu semua diperhatikan. Maka kajian tafsir tidak terlepas dari asbabun nuzul. Tidak dapat kita pahami suatu ayat tanpa memahami asbabun nuzul, kecuali ayat-ayat yang tidak mempunyai asbabun nuzul. Tidak dapat kita pahami suatu hadis yang mempunyai asbabul wurud, kecuali dengan memahami asbabul wurud. Jadi kalau hanya sebatas membaca ayat dan hadis, maka sungguh nanti hukum itu akan amburadul, kacau. Maka itu yang sempat viral dulu ketika ada seorang ustadz ditanyakan oleh jamaahnya tentang hukum tai kucing, ekmi. Maka dengan lugas dan tegas beliau katakan, tai kucing itu suci. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, li'annaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu jinak, ada sering jalan-jalan di sekitar kalian. Ini contoh, bukan hukum yang difatwakan Umar Gawat dan kubah emi suci. Ini hanya contoh kasus. Apa yang terjadi? Ustadz ini lupa memperhatikan asbabul wurud dan kemana makna hadis itu berbicara. Hadis itu tidak berbicara tentang hukum tai kucing, karena itu berangkat dari pertanyaan sahabat tentang sisa minuman dan makanan kucing, su'rul bahimah. Air seperti ini terbuka, didatangi oleh kucing, dia minum. Ditanya oleh para sahabat, apa hukum sisa minuman kucing ini? Nabi menjawab,
suci, li'annaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu jinak sering berkeliling-keliling di sekitar kalian. Pertanyaan berikutnya, kenapa muncul pertanyaan tersebut dari sahabat? Kita paham bahwa kucing itu binatang pemakan bangkai, pemakan daging. Dia makan bangkai, tikus dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa bangkai itu adalah najis. Maka mulut kucing setelah makan bernajis. Dan kucing ini tidak pernah cuci mulut setelah makan, kecuali dalam film Tom and Jerry. Ya, nggak pernah cuci mulut. Setelah makan bangkai, mulutnya yang bernajis berdarah ini minum air. Tentu saja najis di mulutnya itu bersentuhan dengan air. Lidahnya, bibirnya, giginya bersentuhan dengan air. Air yang sedikit seperti ini bersentuhan dengan najis, bernajis. Tapi Nabi katakan, dimaafkan karena kucing itu terlalu akrab dengan kalian. Ya, maka dengan makna yang sama itulah para ulama memahami kenapa kencing bayi laki-laki masuk kategori najis mukhaffafah, suci hanya dengan dipercikkan air, pakai spray, disemprot. Sedangkan kencing bayi perempuan wajib dibasuh dengan air yang mengalir. Nabi tidak jelaskan alasan. Nabi hanya memberikan petunjuk, lalu dicoba cari alasan oleh para ulama. Mungkin karena dulu orang Arab senang kepada bayi laki-laki, sering digendong kemana-mana. Jadi karena sering digendong, belum ada popok waktu itu, pampers, diapers dan lain sebagainya, kencing, ngompol, kena baju. Jadi karena akrab sering terjadi, dimaafkan. Sedangkan yang perempuan jarang diajak jalan-jalan, maka tidak dimaafkan. Boleh jadi begitu, boleh jadi bukan. Tetapi untuk kasus kucing tadi sudah dijawab, innaha minat tawafina alaikum, karena dia jinak berada di sekitar kalian, maka sisa minumannya itu dimaafkan. Walaupun najis, dimaafkan. Seharusnya sudah selesai. Tetapi para ulama tidak anggap itu selesai. Maka mereka buat pengkategorian. Kalau kucing ini baru selesai makan bangkai, langsung minum air, tetap najis. Kenapa? Karena sudah ainul yaqin, terlihat najis di mulutnya masuk ke dalam air. Lalu di mana kita maknakan hadis ini? Kucing yang setelah makan bangkai lalu berpindah tempat, menghilang dari depan kita dalam durasi waktu yang mungkin terbayang di dalam benak kita bahwa kucing itu sudah minum dari sumber air yang lain, walaupun tidak ya, dia sudah keluar ke tempat lain. Dalam durasi waktu tersebut mungkin sampai ke tempat air yang lain dia minum, sehingga terjadilah proses membasuh mulutnya itu, walaupun tidak dia lakukan. Lalu ia kembali, maka disinilah berlaku hukum sisa minuman kucing tersebut suci. Itu yang sudut pandang para ulama. Maka tidak hadis itu dipahami secara harfiah, tidak pula ayat itu dipahami secara harfiah. Ada yang mempunyai asbabun nuzul pada ayat dan asbabul wurud pada hadis. Kemudian ada bahasanya itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal dan seterusnya. Ada taksis. Jadi ini sudut pandang para ulama. Makanya bukan sembarang orang bisa menjadi mujtahid, begitu ditanyakan sebuah kasus yang baru langsung keluar hukum. Perlu ada pengkajian yang mendalam. Oke. Nah, kita sudah sampai pada persoalan tentang membaca doa iftitah dan membaca ta'awuz. Masuk aturan berikutnya. Untuk ta'awuz ini, karena anjurannya bersifat muakkad, maka wa yukrahu tarkuhu, makruh meninggalkan bacaan a'udzubillah sebelum Fatihah. Fil ula wa fi ghairiha, baik pada rakaat yang pertama ataupun rakaat-rakaat yang lain. Ya, setiap kali akan masuk dalam bacaan bismillah, baca Fatihah, disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sir. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin, dan disunnatkan pula waqaf, berhenti atas kepala setiap ayat, berhenti atas kepala setiap ayat. Maka
ungkapan kata kepala itu juga populer di Arab. Nah, kita di Indonesia juga mengadopsi istilah kepala, sedangkan orang Malaysia tidak pakai kepala, mereka sebut pengetua. Nah, pemimpin itu pengetua. Nah, kita menyebutnya kepala. Maka terjadilah anomali, hal-hal yang menggelitik sebenarnya. Ada beberapa kali saya datang ke kantor-kantor pemerintah, di depan sekali di pintu masuk kantor itu, karena ada parkir khusus, ditulis dah di situ pamfletnya, parkir kepala. Bayangkan, masuk kantor kepala parkir di luar. Artinya tidak pernah pakai kepala di dalam, parkir kepala. Itu terjemahan secara harfiah. Makanya tidak pernah beres pengaturan di negeri kita, sebab setiap pejabat yang masuk kantor kepala parkir di luar. Parkir kepala, seharusnya parkir pimpinan atau parkir kendaraan pimpinan. Walaupun kita faham apa makna dari ungkapan tersebut, tetapi bagi orang yang ingin menggugat sah-sah saja. Kenapa? Karena secara harfiah artinya parkir kepala. Ternyata yang diparkir mobil, bukan kepalanya. Jadi demikian pula dalam bahasa Arab disebut ra'sun. Awal segala sesuatu, pimpinan segala sesuatu disebut dengan ra'sun. Nanti tentang mujtahid di dalam Islam, fi ra'si kulli mi'ati sanatin, pada kepala setiap 100 tahun. Artinya di awal setiap 100 tahun. Maka ketika disebutkan fi waqfun ala ra'si kulli ayatin, berhenti di atas kepala setiap ayat. Ayat itu tidak punya badan, tidak punya kepala, tidak punya kaki. Maka harus dipahami bahwa konteks kepala di sini bukan organ tubuh, tapi menunjukkan permulaannya. Hatta ala akhiril basmalati, disunatkan berhenti itu sehingga pada akhir bismillah. Khilafan li jam'in, khilaf bagi sebahagian ulama yang menyatakan untuk bismillah tidak disunatkan waqaf. Maka adalah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata walaupun pada bismillah berhenti juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, disunatkan. Apalagi dalam tradisi kita di Aceh ada acara tahlilan. Tahlilan itu bahasa di luar Aceh, tapi di Aceh disebut somadiyah. Dua-duanya punya dasar. Kenapa disebut tahlilan? Karena di dalamnya ada praktek tahlil berulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan di Aceh disebut somadiyah. Kenapa somadiyah? Karena ada somat berulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, nanti mungkin akan ada yang memberikan nama baru, ahadiyah, karena ada qul huwallahu ahad. Sah-sah saja. Yang penting substansinya tetap sama, membaca rangkaian kalimat-kalimat tersebut. Nah, apa masalahnya? Ada sebagian yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Boleh. Bismillahnya berhenti, Qul huwallahu ahadunillahus samad disambung. Tetapi bagi orang awam yang tidak terbiasa membacanya, akan berubah bacaan menjadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu yang salahnya. Kenapa? Karena di situ tidak pakai lam. Qul huwallahu ahadun, Allahus samadu. Ahadun tanwin kemudian bersambung dengan alif lam yang mati. Dalam bahasa Arab ada at-takhallus bainas sakinaini, keluar dari bertemunya dua huruf yang berbaris sukun. Maka salah satunya dibariskan dengan baris kasrah di bawah. Karena ahadun sebenarnya ada nun mati di sana, maka nun mati itu dihidupkan. Ahadunillahus samad. Karena tanwin itu adalah nunun sakinun yalhaqu akhiral kalimati lafdan la khattan. Yang namanya tanwin adalah nun mati yang terdapat pada ujung setiap kata dalam ucapan, tidak dalam bentuk tulisan. Maka ketika disambung berbunyilah nun ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Saya menghindari bacaan begini, maka dibacalah
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kenapa dilanjutkan? Karena lebih mudah untuk selamat dari cacat kehilangan satu mat. Karena bila berhenti pada bismillah, apa yang terjadi? Karena kita intonasi bacaannya temponya cepat, nanti hilang mat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Himnya kehilangan ya. Maka lebih selamat apabila disambung. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, maka kalau salah-salah dibaca, datang bertakziah membaca ayat-ayat ini, salah baca, rencana mencari pahala, tiba-tiba yang bertumpuk dosa. Mengharap pahala UBP, merumpok palih UBPA, kata orang tua. Nah, makanya bacaan-bacaan Al-Quran itu harus benar. Kalau tidak benar, baca sir agar tidak berdosa orang yang lain. Itu yang selalu saya gugat kebiasaan kita di bulan Ramadan. Ada aktivitas tadarrus di masjid, di Menasah pada jam 12 sampai dengan subuh. Tadarrus dari kata kerja dasar tersusun dari 3 huruf, dal, ra, sin. Darsun, pelajaran. Madrasatun, tempat proses belajar mengajar. Mudarrisun, yang mengajar. Tadarrus, menyerap pelajaran. Binanya takalluf, tahsilu matlubi syai'in ba'da syai'in, menghasilkan sesuatu setelah sesuatu. Jadi proses tadarrus bukanlah seperti yang kita praktekkan. Karena praktek kita di bulan Ramadan itu bukan tadarrus, itu hanya tilawah. Baca tanpa memahami makna dan tanpa mengambil pelajaran. Maka targetnya kalau tilawah itu hanya khatam 30 juz, maka kita buatlah kenduri khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, padahal bukan tadarrus, itu hanya tilawah. Maka tilawah tidak menuntut pemahaman, yang penting bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Sehingga juara-juara musabaqah itu belum tentu mereka paham ayat yang mereka baca. Nah, maka kalau nanti ada acara MTQ, musabaqah tilawatil Quran, ada juara 1 cabang tilawah. Saat turun mengambil hadiah, kita tanya, Ustaz, ada juara 1? Iya. Ayat yang Anda baca tadi artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan beliau akan menjawab wallahu a'lam. Anda tidak tahu, tapi bagaimana jadi juara? Tugas saya membaca, bukan paham. Karena yang paham disebut musabaqah fahmil Quran, memahami Al-Quran. Maka ini yang kita luput dari perhatian. Jadi yang terjadi di bulan Ramadan itu secara bahasa, secara istilah tidak disebut tadarrus, itu hanya tilawah. Baca-baca saja. Tilawah itu disyaratkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara murattal. Apa makna murattal? Ai mujawwadan, bertajwid. Seharusnya baru disebut tadarrus ada seorang yang ahli tafsir, ahli tilawah duduk dalam masjid dikelilingi oleh beberapa orang jemaah, dibaca 1, 2 atau beberapa ayat, lalu digilir di antara jemaah untuk diikuti, diluruskan makhrajnya, sifatil huruf, makharijul huruf dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, baru kemudian diuraikan maknanya, dijelaskan tafsirnya dan diistimbatkan hukum-hukumnya. Tidak mengejar target khatam, yang penting paham, maka baru disebut tadarrus, dan itu tidak mengganggu orang yang di luar masjid. Nah, maka sekarang yang terjadi dalam tradisi kita, mikrofonnya hidup 24 jam, kita tidur di rumah berdosa gara-gara ada bacaan yang salah di masjid. Nah, maka kalau mau hidupkan tradisi itu, tetap bunyikan mic di dalam saja, biarlah di luar itu hening, karena membaca itu untuk orang yang di masjid saja, kecuali bacaannya benar, menyenangkan. Tapi seindah apapun bacaan, kalau rumah kita dekat dengan tiang masjid, menara masjid, mikrofon masjid, beri gensin, mau istirahat malam terganggu oleh suara pengajian, mau protes takut dibalas protes. Kita protes panitia masjid, Pak, tolonglah mic-nya jangan besar sekali, kami mau istirahat malam. Ranci lagi izin hanya dengan orang but. Ranci lagi izin hanya dengan orang but. Maka coba sekali-kali yang menyebutkan demikian suruh ganti posisi. Kalau begitu begini saja Pak Ustaz.
Kita ganti, saya tidur di rumah Anda selama seminggu, Anda tidur di rumah saya seminggu. Masjid ustadznya kejin rumah. Nah, kenapa? Karena kita tidak paham penderitaan orang lain sampai kita sendiri yang mengalaminya. Nah, maka harus ada sifat toleransi, sifat tenggang rasa, bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Maka demikian pula pada Fatihah ini. Ada kecenderungan sebagian ulama, bismillah itu tidak wakaf. Mereka lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipertegas, bahkan pada bismillah pun sunat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka keluar dari logat-logat masuk ke dalam luhunil arabiyyah. Iqra'ul qur'ana biluhunil arabiyyah. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek, dengan logatnya orang Arab. Nah, maka tidak boleh dengan logat Aceh. Disunatkan untuk berhenti pada setiap kepala ayat. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, sekalipun ayat itu terhubung makna dengan ayat yang sesudahnya. Kita ambil contoh pada ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau diartikan secara harfiah, kita bisa dituding oleh orang kafir bahwa orang Islam itu selalu sesat. Kenapa? Sehari 17 kali minta petunjuk, ditunjukkan jalan yang lurus. Berarti mereka sedang sesat. Maka ihdina tidak diterjemahkan harfiah dengan makna tunjukilah kami jalan yang lurus, tetapi ditakwil maknanya menjadi usbutna ala siratil mustaqim. Tetapkan kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Padahal bahasanya ihdina. Ini berlaku dalam keseharian kita. Seorang kawan berutang sejumlah uang, berjanji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Sampai tiba waktunya untuk dibayar, tidak dibayar, dan kita malu untuk menagih. Apa yang terjadi? Kita ganti bahasa tagihan menjadi penawaran untuk utang yang baru. Kita temui kawan itu, bang, saya kebetulan sedang ada hajat, perlu uang sekian, bisa abang utangkan sebentar? Padahal dia memang punya utang ke kita yang belum dibayar, tapi kita ganti bahasanya dari menagih utang menjadi mengajukan proposal utang. Tolong utangkan uang saya. Barulah ternyata, oh nyawa tengkuhain lu nak utang badannya ban nyangke tunggai ban nyangke tunggai. Tapi sopan santun kita mengubah dari bahasa menagih kepada ajuan proposal. Nah, bang, tolonglah utangkan saya uang sebentar, saya sedang perlu uang. Kalau orang itu berbudi pekerti yang baik, teringat utangnya, oh nyawa tengkuhain apa yang utang, cik na utangnya munah ada bayi lam, sampai tujuan dan bahasanya sangat sopan. Nah, daripada menagih, hai pajam bayi utang. Pajam bayar utang. Kalau sempat ketemu dengan orang yang tidak punya malu, bukannya malu tidak bayar utang, malah dia balas mempermalukan kita. Iran utang 3 juta di orang tunggai. Nah, inilah persoalan kita. Makanya berinteraksi itu, bermuamalah itu, carilah orang yang punya malu, karena beban kita menjadi ringan. Kalau dia sudah tiba waktu bayar tidak mampu membayar, dia akan malu sendiri. Tapi orang yang tidak punya malu, tiba waktu bayar, jangankan membayar sendiri, ditagih pun kita dipermalukan. Nyan mode nanti juta apa yang bengah tepuk itu gaya. Nah, padahal sudah tiba waktunya. Nah, maka kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya malu, memudahkan hidup. Makanya malu itu adalah mahkota akhlak. Idza lam tastahi, kata Rasulullah, fasna ma syi'ta. Inna mimma adrakathul umamu minan nubuwatil ula. Sungguh sebahagian dari nasihat nabi-nabi terdahulu yang sampai ke kita adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan yang kamu suka. Karena dia pubuk galak-galak ke. Sekalipun ayat ini terkait dengan sudahnya, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Apa definisi jalan yang lurus itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang sesat dan bukan pula jalan orang yang engkau murkai. Ayat ini terhubung wa in ta'allaqat bima ba'daha, sekalipun terhubung dengan ayat sesudahnya tetap disunatkan untuk berhenti. Ini dalam petunjuknya. Lil ittiba. Kenapa dilakukan demikian? Karena mengikuti praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam riwayat wa dzalika lima sahha, berdasarkan hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaannya seayat demi seayat. Yaqulu, beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqifu, kemudian beliau berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqifu, kemudian beliau berhenti. Ar-Rahmanirrahim, thumma yaqifu, kemudian beliau berhenti. Maka saat nanti tiba bulan Ramadan, kita sholat tarawih, kita di Aceh ini masih memegang rekor runner up untuk sholat tarawih, runner up nasional. Di Musala Dolok itu masih runner up nasional, karena juara umumnya ada di Blitar, Jawa Timur, 23 rakaat 14 menit, itu belum sanggup dikalahkan oleh orang Aceh. Di Musala Dolok masih runner up. Tetapi yang luar biasanya, satu hal yang luar biasa, bukan satu, ada dua. Yang pertama, imamnya itu membaca Fatihah dengan tenang dan berhenti pada setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, sampai selesai waladdallin amin, imamnya berhenti. Kita yang makmum ini bisa membaca Fatihah dengan tenang, tidak terganggu oleh mendengar bacaan imam. Kita baca Fatihah setenang-tenangnya secara sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Barulah selesai Fatihah kita, imam lanjutkan satu ayat saja. Yasin, Allahu Akbar. Itu dia imamnya. Andai kata dibaca sekitar 3 ayat yang pendek, sungguh sempurna. Kenapa 3 ayat yang pendek? Karena mukjizat Al-Quran itu pada satu surat, bukan pada satu ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, silahkan buat satu surat seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Tantangan Allah itu pada satu surat. Dimulai dari tantangan terbesar, fa'tu biqur'anin min mislih, buat Al-Quran seperti Al-Quran ini, 114 surat, 30 juz, 6.600 sekian ayat. Nggak mampu, diturunkan tantangan oleh Allah Ta'ala, fa'tu bi'ashri suwarin min mislih, berikan 10 surat yang seperti Al-Quran ini, silahkan gotong royong jin dengan manusia saling melihat. Tidak mampu, diturunkan tantangan oleh Allah, fa'tu bi suratin min mislih, satu surat saja, silahkan pilih suka-suka kalian. Ternyata yang paling pendek surat di dalam Al-Quran tersusun dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, ayat pertama. Fasalli li rabbika wanhar, ayat yang kedua. Inna syani'aka huwal abtar, ayat yang ketiga. Maka sekurang-kurang satu surat adalah 3 ayat. Maka kalau membaca surat di dalam Al-Quran, di dalam salat, kalau bukan satu ayat yang panjang atau sedang, sekurang-kurangnya 3 ayat yang pendek. Bacaan apa? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allahu Akbar. Selesai. Atau cari yang lebih pendek lagi. Yang lebih pendek lagi. 3 ayat itu baru kita apresiasi, tapi inilah satu ayat saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang wakaf tadi, berhenti. Maka kita harus apresiasi dengan segala kelemahannya, mereka mempunyai kelebihan, dan itu sangat digandrungi oleh anak-anak muda dan orang yang masih merasa muda.
Wal aula, maka Nabi mempraktikkan demikian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya yakin di masjid kita Al-A'la demikian saat sholat tarawih. Kalau tidak, maka sungguh kita berharap kepada imam pada sholat tarawih, usahakanlah bacaan itu yang fisal, bukan wisal, berhenti pada setiap ayat. Tidak menjadikan sholat itu lebih lama dari sepersekian menit saja. Dalam setiap satu rangkaian sholat 2 rakaat itu mungkin hanya bertambah waktu sekitar setengah menit. Tapi kita keberatan bertambah waktu sholat setengah menit dalam 2 rakaat. Tapi tidak mempersoalkan bertambah beberapa jam di warung kopi. Nah, ini pula masalah kita. Maka seharusnya bulan Ramadan warung kopi dipindahkan ke masjid. Itu makna sholat tarawih. Maka nanti kita buatlah sholat tarawih, kita undang warung kopi untuk buka praktek di luar sana. Begitu selesai rangkaian 4 rakaat, jangan ada zikir, jangan ada selawat, duduk saja, pesan kopi seperempat. Duduk minum kopi. Yang mau tilawah, mau ngopi, mau istirahat. Ketika dirasa cukup waktu istirahatnya oleh imamnya, gimana? Lanjut lah? Lanjut. Kembalikan gelas kopinya, lanjut. 4 rakaat istirahat lagi. Itu baru disebut tarawih. Tapi ternyata yang kita praktekkan belum sampai pada derajat tarawih itu. Masih tasabuk, saling mendahului. Wal aula alla yaqifa ala an'amta alaihim, dan yang lebih utama saat membaca Fatihah jangan berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sebagian imam berhenti pada tempat tersebut, boleh, tapi lebih baik jangan. Kenapa? Alasannya li'annahu laisa biwaqfin, karena tidak ada wakaf pada tempat tersebut. Coba dibuka di HP-nya masing-masing, lihat surat Al-Fatihah. Di situ akan terlihat bahwa tidak ada tanda wakaf pada siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak ada tanda wakaf. Ini tidak ada tanda wakaf sama sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khilaf bagi sebagian ulama. Pada mazhab Imam Malik, siratal ladzina an'amta alaihim itu bukan wakaf, memang satu ayat yang terpisah. Maka dalam mazhab Imam Malik, bismillah bukanlah ayat yang pertama dari surat Fatihah. Bismillah dihilangkan. Pertanyaannya, kalau bismillah dihilangkan, bukankah Fatihah tersisa hanya 6 ayat saja? Iya, menurut kita. Tapi pada Imam Malik, ayat yang terakhir pada kita itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi karena kita tidak menganut pemahaman yang demikian, maka sebaiknya jangan berhenti pada an'amta alaihim, kecuali kalau nafasnya tidak lagi tersambung. Sebab bagi masyarakat kita yang awam, kapanpun nafas imam terhenti, disitulah kita jawab amin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Putus nafas imam, amin, itu imam. Aneh ulang. Seharusnya kalau tidak sampai diulang lagi. Tapi karena jemaah kita ini tidak mau tahu, pokoknya asal nafas imam putus, amin. Ini jadi masalah bagi kita. Maka saat kita bertanya, kenapa di Arab mereka baca doa qunut jihar dari awal sampai akhir? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, sampai selesai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mereka jihar semuanya. Tapi kita sampai pada as-sana, pujian itu disirkan. Kenapa? Karena orang Arab paham pada pujian tidak diamini.
fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, mereka jawab. Tapi kalau di Aceh dilanjutkan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin. Sebab bagi kita asal putus nafas imam tetap jawabannya amin. Jadi karena itu bukan doa yang perlu diamini. Kalau dibaca jihar akan diamini, maka tidak dijiharkan. Ini mana salah kita? Makanya imam yang baca doa itu serba salah kalau sedang sesenggukan. Tengah menggereum-gereumnya, baca doa. Tidak amin. Tidak disunatkan berhenti, tidak dianjurkan. Sebaiknya lanjut. Wa in waqafa, maka jika ia berhenti pada an'amta alaihim, umpamanya berhenti ala hada, berhenti pada tempat ini, lam tusanna al-i'adatu min awalil ayah, tidak disunatkan untuk mengulangi dari awal ayat. Kita sering mendengar bacaan tilawah ketika nafas qari itu berhenti, bukan di ujung ayat, dia ulang ke belakang beberapa ayat, bisa jadi dari awal ayat ataupun dari tengah ayat, sesuai dengan gramatika bahasa itu permulaan mubtadanya. Tapi dalam kasus Fatihah ini, karena tidak dianjurkan berhenti pada an'amta alaihim, tiba-tiba ada yang putus nafas di tempat tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim, terpaksa berhenti karena putus nafas. Kalau pada ayat yang lain, sunat kembali dari awal ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi pada ayat ini, kalau terputus pada an'amta alaihim, tidak disunatkan mundur ke belakang, lanjut saja ke depan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seharusnya demikian. Maka dalam bacaan Fatihah ini terbagi dua mazhab. Ada fisal, ada wisal. Yang sunatnya itu fisal, berhenti pada ayat-ayat berhenti. Ada yang membaca wisal, dan itu sering kita praktikkan pada sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka, sampai seterusnya. Boleh. Tapi muncul mazhab ketiga, tidak fisal, tidak wisal, semuanya menjadi siktah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Apa itu siktah? Berhenti pada ayat tertentu di tengah-tengah ayat dan tidak menarik nafas. Ini berhenti tidak, sambung tidak, karena nafasnya tidak berhenti, dilanjutkan nafasnya yang awal. Maka secara teori ada kesalahan pada tajwid sekalipun benar pada bacaan, salah pada ilmu tajwidnya. Cuma itu hanya dipahami oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka disebutlah itu sebagai lahan khafi, cacat yang tersembunyi. Hanya orang yang mengerti tajwid yang paham bahwa ada yang salah pada bacaan tersebut. Wa yusannu ta'minun, dan disunnatkan untuk mengucapkan amin bitakhfif wal mad, dengan takhfif dan dengan mad. Makna takhfif ini tidak bertasydid, karena ada yang membaca amin bukan, tetapi bacaannya amin takhfif. Jadi kalau yang satu lagi bitasydid amin, salah. Yang benar bacaannya amin. Itu isim fi'il amar, artinya istajib, kabulkanlah ya Allah. Amin. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin, dan dipandang bagus untuk menambah rabbal alamin. Ya rabb, amin ya rabbal alamin. Kapan dibaca? Aqbaha, setelah Fatihah.
walau kharijas salati, sekalipun Fatihah itu dibaca di luar salat, tetap di ujung Fatihah setelah waladdallin disunnatkan untuk mengucapkan amin. Tetapi antara selesai Fatihah dengan bacaan amin diselangi dengan siktatin latifatin, diam sejenak. Disunatkan untuk mengucapkan Rabbighfirli di antara waladdallin dengan amin. Waladdallin Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Disunatkan demikian. Wa yusannul jahru bihi, dan disunatkan amin itu dibaca jihar, fil jahriyati, pada salat yang bacaan jihar. Hatta lil ma'mumi, disunatkan jihar itu bahkan untuk makmumnya. Li qiraati imamin, karena bacaan imam, taba'an lahu, karena mengikuti bacaan imam tadi. Jadi imam baca amin, makmum baca amin. Bacaan makmum karena mengikuti imam, artinya dibaca oleh imam dulu baru diikuti oleh makmum. Waladdallin, jangan buru-buru, tunggu dulu. Dimulai oleh imam amin, maka dijawablah oleh makmum bersamaan dengan imam amin. Ya, tapi yang paling semangat anak-anak, belum habis waladdallin iman langsung amin amin, cinyang preh amin. Ya, pengalaman waktu kita kecil dulu, ya, semangat sholat berjamaah hanya untuk menanti amin ini. Ya, habis amin rakaat kelewat, ya, karena rakaat ketiga tidak ada lagi amin. Ma'a ta'mini imamihi, bersamaan ucapan amin makmum ini dengan ucapan iman. In sami'a qira'atahu, apabila makmum ini mendengar bacaan imam. Kalau tidak mendengar maka tidak disunatkan. Kenapa? Li khabari syaikhaini, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka bahwasanya barang siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan amin para malaikat, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Makanya walaupun sholat sendiri, doa-doa itu tetap disunatkan jamak. Walaupun sholat sendiri, doanya tetap jamak. Kenapa? Ada malaikat yang mengikuti sholat kita, minimal yang di kanan dan kiri kita. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata pun terucap kecuali pasti di sampingnya itu ada raqib dan atid. Kalau kita sholat, malaikat ini ikut sholat dengan kita. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat, Pak Ustaz? Malaikatnya juga tidak sholat. Kenapa? Karena malaikat tidak wajib sholat. Pada malaikat tidak berlaku syariat yang berlaku pada manusia. Sebab ibadah malaikat sesuai dengan perintah Allah. Ada yang perintah Allah hanya untuk mencatat-catat saja, maka itulah ibadatnya, catat-catat saja. Ada yang ibadatnya itu hanya untuk memegang trompet, malaikat Israfil. Maka sejak pertama diciptakan pegang trompet, ke bawah-bawahnya standby. Kalaulah kita jadi petugas tiup trompet, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, nanti kalau udah dekat-dekat waktu baru umumkan. Ambil await hadamat kuat. Tapi bagi malaikat itulah ibadat beliau, pegang-pegang trompet. Malaikat Zabaniyah, sebelum Namrud dan Fir'aun masuk neraka, beliau sudah berada di neraka, di poskonya. Mbak jaga api neraka itu tetap menyala. Itulah ibadatnya. Rata-rata ibadah makhluk adalah bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu makhluk pun baik di langit dan di bumi kecuali pasti bertasbih memuji Tuhan mereka, hanya kalian saja yang tidak paham ucapan tasbih tersebut. Maka boleh jadi kokok ayam adalah tasbih, boleh jadi desir angin adalah tasbih, boleh jadi lolongan anjing adalah tasbih.
Semua makhluk itu bertasbih, hanya manusia yang maupat. Jadi makhluk yang lain semuanya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dulu kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Aisyah, kita padakan dulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita ambil waktu sebentar. Kalau ada pertanyaan disilahkan dengan segala hormat bila ada, kalau jangan dipaksa. Yang mana didahulukan qadha salat dengan mengerjakan salat sunat? Ini kita pertegas dulu karena nanti ada khilafiyah lagi, enggak wajib qadha salat katanya. Ini masalah lagi. Ini berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib qadha salat, yaitu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 4 orang imam ini menyatakan barang siapa yang sudah wajib salat fardu tidak mengerjakan, maka salat itu wajib untuk diqadha. Pendapat siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau ada yang menyatakan tidak wajib qadha, itu kemungkinan imam yang lain. Boleh jadi Imam S. Arifin itu. Nah, berdasarkan ketentuan ini, adalah orang yang tertinggal sholat, mungkin di masa lalu atau beberapa hari yang lalu atau baru tadi. Kita sholat Isya sebentar lagi, setelah Isya ada ba'diyah Isya. Kita teringat ada sholat asar tadi belum dikerjakan, atau subuh tadi yang terlewatkan. Pertanyaannya, setelah selesai sholat Isya itu, prioritasnya sholat ba'diyah Isya dulu atau mengqadha sholat subuh itu dulu misalnya. Di dalam agama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mencari tambahan kemaslahatan. Sholat sunat tidak dilakukan tidak berdosa. Kenapa kita sholat sunat? Untuk menambah pahala. Sholat fardu wajib dikerjakan, tidak dikerjakan berdosa. Tapi ini sudah lewat waktunya, tetap wajib dikerjakan, ditunda berdosa. Nah sekarang ada waktu setelah sholat Isya, pilihannya qadha sholat subuh 2 rakaat atau sholat ba'diyah Isya 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Kalaulah kita tahu umur diberikan oleh Allah masih panjang, diberitahukan oleh malaikat Israel, "Hana pedengku aman," katanya. Ya, silahkan, mau sholat ba'diyah Isya dulu silahkan, mau qadha dulu silahkan. Tapi tidak ada pemberitahuan ini. Kita dahulukanlah sholat sunat ba'diyah Isya. Begitu selesai 2 rakaat ba'diyah Isya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mati. Salat subuh itu dituntut oleh Allah. Kenapa kamu tidak salat subuh? Menjadi masalah dalam kubur. Maka kalau kita dahulukan qadha subuh, begitu selesai salat Isya kita qadha salat subuh yang 2 rakaat, mati. Salat ba'diyah Isya itu tidak menjadi pertanyaan dalam kubur. Makanya kalau kita buat analogi, kalau ada utang yang sudah jatuh tempo 100.000, ada panitia masjid datang minta sedekah pembangunan masjid 100.000, dahulukan bayar utang daripada sedekah untuk masjid. Utang wajib, sedekah sunat. Jangan demi alasan mendapatkan pahala sunat lalu kita abaikan utang. Ini prehlem 2 rodo nya masjid, nggak bisa, karena ini wajib, yang itu sunat. Maka yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Demikian. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab.